Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia Putri Muryanto dengan NIM 220604110041. Dosen pengampu Pancasila Bapak Muhammad Kamiluzaman MPD. Kelas B, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin materi. Yang pertama, pengertian Pancasila dan filsafat, alasan disebut sebagai sistem filsafat, dan juga contoh-contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, yang pertama, pengertian Pancasila dan filsafat. Apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah dibentuk oleh tokoh-tokoh yang menginginkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan apa itu Pak? Filsafat. Filsafat adalah sebuah hasil pemikiran manusia tentang suatu hal yang dapat mempengaruhi atau membantu orang lain. Filsafat sendiri yaitu berasal dari kata filosofi dalam bahasa Yunani yang berarti cinta akan kebijaksanaan, di mana philos artinya cinta atau philia artinya persahabatan atau tertarik, dan sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan intelijensi. Nah, di dalam filsafat ada 3 unsur penting yang wajib ada sebelum kita mengatakan bahwa sesuatu itu adalah filsafat, yaitu yang pertama, aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Apa sih itu dan apa hubungannya dengan Pancasila? Nah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila menurut ketiga unsur tersebut. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai aksiologis. Secara aksiologis, nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis sendiri, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau bisa disebut subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan dan berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Kemudian, apa sih Pancasila sebagai ontologis? Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat ditujukan untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.
Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut juga dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia sendiri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarki, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Untuk yang terakhir yaitu Pancasila sebagai epistemologi. Secara epistemologi, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini artinya Pancasila telah menjadi suatu belief system. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Nah, cukup sampai di situ penjelasan kita tentang Pancasila sebagai 3 unsur dalam filsafat, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Kenapa? Karena Pancasila mengandung pemikiran tokoh negara, the founding fathers, yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara, di mana di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Apa alasan Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Ransel daripada memberi nama Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh kenegaraan yang dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, hasil perenungan itu merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan dengan terpenuhnya ketiga unsur yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai sebuah dasar filsafat negara. Kemudian, apa contoh-contoh yang menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai dasar filsafat negara, artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun contoh konkretnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Di dalam pasal 3 ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Isi undang-undang tersebut memuat sila pertama dan kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa di dalam Pancasila terdapat aturan-aturan sila-sila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini membutuhkan kesadaran dari diri masing-masing agar dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Jika manusia atau rakyat Indonesia tidak memiliki kesadaran diri untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupannya, apakah mungkin di Indonesia Pancasila akan tetap berlaku? Nah, tentu membutuhkan semua dukungan dari masyarakat Indonesia, membutuhkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Pancasila agar dapat benar-benar menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Nah, sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini, saya akan menyampaikan sedikit quotes. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Soekarno. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.